Semangat pagi! Di video ini, kami akan membahas tentang limbah medis dan limbah non-medis di puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang menghasilkan produk sisa atau limbah dalam jumlah yang cukup besar. Secara garis besar, limbah yang dihasilkan puskesmas terdiri dari limbah medis dan limbah non-medis. Limbah non-medis disebut juga limbah rumah tangga atau limbah domestik, adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di luar medis. Limbah non-medis berasal dari kantor, dapur, laundry, aktivitas pemeliharaan lingkungan, dan aktivitas umum lainnya, baik yang dilakukan oleh petugas maupun pengunjung puskesmas. Limbah non-medis umumnya berupa limbah organik dan limbah anorganik yang dapat dikelola secara sederhana, salah satunya dengan cara daur ulang. Sedangkan limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis. Limbah medis dapat berasal dari IGD, kamar bersalin, rawat inap, rawat jalan, laboratorium, dan farmasi. Berdasarkan potensi bahayanya, terdapat beberapa jenis limbah medis. Limbah medis yang sering dijumpai di puskesmas antara lain limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, dan limbah kimia. Bila tidak dikelola dengan benar, limbah medis dapat bersifat berbahaya dan berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, di antaranya cedera pada petugas, infeksi pada mata, infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernafasan, hepatitis, bahkan HIV atau AIDS. Lalu, bagaimana alur pengelolaan limbah medis yang benar? Untuk mengurangi sifat bahayanya, limbah medis dikelola dalam beberapa tahap. Yang pertama, pemilahan dan pewadahan. Pilah limbah sesuai kategori limbah medis atau limbah non-medis, dan wadahi limbah sesuai jenis dan karakternya. Tahap kedua, pengangkutan. Lakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah dari ruangan sesuai SOP yang berlaku. Gunakan alat pelindung diri. Pastikan limbah medis dan limbah non-medis tidak tercampur. Gunakan troli tertutup untuk mobilisasi limbah antar ruang. Dan lakukan cuci tangan setelah kegiatan pengangkutan. Tahap ketiga, penyimpanan sementara. Simpan limbah medis dalam waktu dan tempat yang sesuai ketentuan. Manfaatkan penggunaan cold storage dan atur pada suhu di bawah 0 derajat Celcius untuk penyimpanan limbah medis dalam waktu yang lama. Keempat, pengelolaan oleh pihak ketiga. Limbah medis yang telah terkumpul diambil dan diangkut dari puskesmas untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dengan metode termal dan non-termal. Salah satunya adalah dengan pemusnahan menggunakan insinerator. Lakukan pengelolaan limbah medis yang benar untuk menciptakan lingkungan puskesmas yang nyaman dan aman bagi pasien maupun petugas. Terima kasih, semoga bermanfaat.